Hi, Tim. Hello, John. Hi, I would like to introduce our new friend. She is our classmate. Hi Tim, my name is Yulianita. You can call me Nita. Hi, Nita. It's good to meet you. Nice to meet you too. By the way, I live in Jalan Kusuma Bangsa. We can play around sometime. It is good idea. I think it's time for me to go home. I'll see you soon. Bye. Goodbye. Hi everyone. Berdasarkan ilustrasi yang sudah sahabat saksikan, hari ini kita akan mempelajari tentang self-introduction dan introducing others. Untuk memahami materi introduction, berikut ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah expression atau ungkapan yang digunakan, dan yang ketiga adalah ciri kebahasaan. Sekarang kita lihat pengertian dari introduction. Ada 2 macam introduction yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah self-introduction, dan yang kedua adalah introducing others. Self-introduction adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Sementara introducing others adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Sahabat Englishpedia, setelah kita memahami pengertian dan fungsi dari introduction, sekarang kita akan mempelajari expression atau ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan introduction. Ungkapan yang pertama adalah greeting atau salam. Contoh ungkapannya yaitu good morning, good afternoon, good evening. Sementara responnya adalah good morning, good afternoon, good evening. Contoh selanjutnya adalah hello. Responnya adalah hi. Selanjutnya, how are you? Sementara responnya adalah I'm good, thanks. How do you do? How do you do? Dan yang terakhir adalah nice to meet you. Sementara responnya nice to meet you too. Sekarang, mari kita lihat contoh greeting dalam perkenalan. Good morning. Morning. Hi, how are you? I'm good, thank you. How about you? I'm fine, thanks. Nah, sahabat, kita sudah melihat contoh dari ungkapan greeting yang digunakan dalam percakapan. Sekarang, kita akan mempelajari expression atau ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Contoh ungkapannya adalah, let me introduce myself. I would like to introduce myself, dan may I introduce myself? Sementara itu, ungkapan yang digunakan untuk mengenalkan orang lain adalah let me introduce you to my friend. May I introduce you to my friend? This is my friend. Have you met my friend? Setelah itu, sahabat bisa mendapatkan identity information untuk mengenalkan diri atau orang lain. Misalnya nama, my name is, asal, I'm from, alamat, I live at jalan, umur, I am, hobi, my hobby is, occupation, I am student, dan banyak lagi contoh lainnya. Sekarang, mari kita lihat contoh dari penggunaan introducing ourselves dan introducing others. Good morning. Hi, good morning. Let me introduce myself. My name is Doni Kusuma. You can call me Doni, and I'm new student. Nice to meet you, Doni. My name is Mona Lisa. You can call me Lisa. Nice to meet you, Lisa. Where are you from? I'm from Bandung, but right now I live in Surabaya. What about you, Lisa? Where do you live? I live in Minggu Street, number 10. It is near from here.
I think I should go now. Thank you, Lisa. Goodbye. Goodbye. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari ungkapan perkenalan beserta contoh yang digunakan. Sekarang kita akan mempelajari pronoun sebagai ciri kebahasaan atau sebagai grammar yang digunakan dalam topik ini. Pronoun adalah kata ganti. Gunanya adalah untuk menggantikan kata benda atau orang dalam sebuah kalimat. Ada 3 jenis pronoun yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, subject pronoun. Yang kedua, object pronoun. Dan yang ketiga adalah possessive adjective. Subject pronoun adalah kata ganti yang posisinya sebagai subjek dalam kalimat. Sementara contoh-contoh subject pronoun adalah I, you, they, we, she, he, dan it. Sementara objek pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek kalimat. Berikut contoh-contohnya. Subjek I ketika berubah menjadi objek berubah menjadi me. You berubah menjadi you. They berubah menjadi them. We menjadi us. She menjadi her. He menjadi him. Dan it tetap menjadi it. Kemudian possessive adjective adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya adalah my, your, their, our, her, his, and its. Berikut ini adalah contoh subjek pronoun dalam kalimat. You are very talented. You adalah kata ganti yang berposisi sebagai subjek. Contoh yang kedua, listen to me. Me adalah kata ganti yang berposisi sebagai objek. Contoh yang ketiga, the tall man is my brother. Kata my adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan, yang artinya kakak laki-lakiku. Pria tinggi itu adalah kakak laki-lakiku. Nah, sahabat Englishpedia, sekian pembahasan hari ini tentang introduction and pronoun. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Thank you.